Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mempelajari tentang materi kebijakan pengelolaan keuangan. Kebijakan dan pengelolaan keuangan itu adalah kata yang mungkin sering kalian dengar, tetapi kalian mungkin belum sepenuhnya memahami apa itu pengertian dan juga definisinya. Nah, di kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama apa saja yang menjadi ruang lingkup tentang kebijakan pengelolaan keuangan. Poin pembahasan apa saja yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Saya akan memberikan 5 poin pembahasan. Yang pertama, pengertian kebijakan pengelolaan keuangan. Yang kedua, perencanaan pengelolaan keuangan. Yang ketiga, macam-macam kebijakan pengelolaan keuangan. Dan yang keempat, fungsi anggaran. Dan yang kelima, ciri-ciri pengelolaan keuangan. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang poin pembahasan yang pertama, pengertian kebijakan pengelolaan keuangan. Apa itu kebijakan dan apa itu pengelolaan keuangan? Kebijakan adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan untuk memecahkan masalah tertentu. Kata kunci yang ada di sini adalah tindakan yang memiliki tujuan tertentu. Itu adalah kebijakan. Kemudian, pengelolaan keuangan adalah rangkaian proses penyusunan anggaran belanja dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan keuangan itu hampir sama dengan administrasi keuangan. Sama-sama di dalamnya ada proses, kemudian ada proses perencanaan, pencatatan, dan juga lain-lain. Nah, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan adalah bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha atau kelompok bisnis untuk melakukan pengelolaan sumber dana atau keuangan untuk digunakan seefektif dan seefisien mungkin agar menghasilkan keuntungan atau manfaat yang digunakan untuk tujuan yang direncanakan. Itu adalah pengertian dari kebijakan pengelolaan keuangan. Oke, bagaimana? Sampai sini sudah paham bukan? Selanjutnya kita akan masuk ke poin pembahasan kedua, yaitu perencanaan pengelolaan keuangan. Apa itu perencanaan pengelolaan keuangan? Perencanaan pengelolaan keuangan adalah suatu panduan atau pedoman yang disusun perusahaan guna meraih pencapaian tujuan dan membantu peningkatan nilai perusahaan. Ingat, perencanaan ini adalah panduan atau pedoman yang disusun. Jadi ini adalah suatu rencana keuangan perusahaan. Kita tahu bahwa apabila suatu rencana keuangan telah dilakukan dengan baik, maka masalah keuangan perusahaan juga dapat dikelola dengan baik hingga perusahaan bisa mencapai target atau tujuan yang diinginkan. Itu adalah pengertian dari perencanaan pengelolaan keuangan. Dan perencanaan pengelolaan keuangan menjadi hal yang paling penting dilaksanakan di setiap organisasi atau perusahaan manapun. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam kebijakan pengelolaan keuangan. Apa saja sih macam-macam kebijakan pengelolaan keuangan? Kebijakan pengelolaan keuangan ada 3 macam. Yang pertama, mencari dana. Yang kedua, menggunakan dana. Dan yang ketiga, mengelola aset. Kita akan membahas dari kebijakan pengelolaan keuangan yang pertama, yaitu mencari dana. Apa maksudnya? Kenapa mencari dana menjadi salah satu jenis kebijakan pengelolaan keuangan? Begini, kegiatan mencari dana perusahaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana. Sumber dana dapat berasal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan tertentu, ya. Untuk pendanaan usaha ada 2. Yang pertama, pendanaan ekuitas atau modal sendiri. Contoh nih, perusahaan kan pasti punya modal, entah dari pemilik ya. Nah, modal itu digunakan untuk pendanaan perusahaan. Jadi, modal perusahaan itu dimaksimalkan dan tentunya ini adalah suatu hal yang minim resiko. Kenapa minim resiko? Karena menggunakan uang yang sudah ada dari modal perusahaan. Dan tentunya karena menggunakan uang sendiri, perkembangan perusahaan menjadi sedikit kurang cepat atau agak lama. Selanjutnya, yang kedua, mencari dana yang kedua adalah melalui pendanaan dari hutang atau melakukan pinjaman keluar dengan beberapa resiko, tapi perusahaan akan mendapatkan dana segar dari luar yang tentunya menguntungkan dan bisa mempercepat perkembangan perusahaan. Kedua hal ini baik menggunakan sumber dana dari modal sendiri ataupun menggunakan sumber dana dari pinjaman, kedua-duanya sama-sama bagus, sama-sama memiliki manfaat dan sama-sama memiliki kekurangan. Tinggal tergantung dari kebutuhan perusahaan itu sendiri mau menggunakan dengan apa. Itu adalah macam-macam kebijakan pengelolaan keuangan yang pertama, mencari dana. Kemudian yang kedua adalah menggunakan dana perusahaan. Apa maksudnya
Menggunakan dana perusahaan adalah suatu kegiatan dalam menggunakan atau menginvestasikan dana yang ada pada berbagai bentuk aset. Investasi ini adalah menanam dana yang diharapkan kita bisa memetik di masa yang akan datang. Kita menanam sekarang dan akan meraih hasilnya keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu aset. Aset atau aktiva merupakan kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan dan diharapkan dapat menguntungkan usaha di masa yang akan datang. Aset ini terdiri dari dua. Yang pertama aset lancar dan juga aset tetap. Lancar dan juga tetap. Aset lancar adalah aset yang digunakan dalam 1 tahun ke depan. Contoh nih, uang ya. Kenapa maksudnya? Kenapa 1 tahun ke depan? Karena uang ini pasti cepat atau lambat uang tunai akan digunakan perusahaan. Hampir sebagian besar uang pasti digunakan perusahaan dalam 1 tahun kurang. Pasti bisa sekarang, besok atau lusa atau bulan depan. Itu uang tunai, dan uang tunai termasuk contoh dari aset lancar atau aktiva lancar. Kemudian aset tetap atau aktiva tetap adalah aset jangka panjang yang diharapkan menguntungkan bisnis selama lebih dari 1 tahun. Contohnya nih, tanah, bangunan, ini adalah kekayaan perusahaan yang mana manfaatnya tidak hanya dirasakan sekarang, tapi bisa juga dirasakan sampai tahun-tahun yang akan datang. Itu adalah pengertian dari aset. Macam-macam kebijakan pengelolaan keuangan yang ketiga adalah mengelola aset. Setelah dana perusahaan berhasil didapatkan, setelah perusahaan berhasil menggunakan dana, maka perusahaan tinggal mengelola aset itu. Dengan mengelola aset, maka perusahaan bisa mendapatkan keuntungan atau bisa mendapatkan hal positif yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, mengelola aset itu pengertiannya adalah suatu aktivitas yang dilakukan setelah dana diperoleh dan diinvestasikan atau dialokasikan ke dalam bentuk aset ya. Setelah perusahaan mendapatkan aset, maka tinggal aset itu dikelola. Nah, seperti itu kurang lebih penjelasannya ya. Selanjutnya, setelah kita tahu macam-macam kebijakan pengelolaan aset, kita juga perlu tahu fungsi anggaran. Apa itu fungsi anggaran? Dengan menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan, berarti perusahaan atau organisasi telah melakukan perencanaan, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki. Anggaran ini membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan perusahaan. Nah, fungsi anggaran itu ada beberapa macam. Ada 6 fungsi ya. Fungsi yang pertama, memaksimalkan perencanaan kegiatan yang dilakukan dalam periode atau kurun waktu tertentu. Kemudian fungsi yang kedua, mengurangi adanya penggunaan anggaran yang tidak diinginkan di kemudian hari dalam suatu proyek perencanaan anggaran. Maksudnya ini, dana yang digunakan diharapkan itu dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin. Dan fungsi yang ketiga, meminimalisasi adanya bentuk penyimpangan terhadap alokasi dana perusahaan. Jangan sampai dana perusahaan diselewengkan ya, atau terjadi kecurangan di dalamnya. Dan yang keempat, dapat mencapai target perencanaan dengan lebih efisien karena adanya ketersediaan dana yang cukup serta sudah direncanakan sehingga dapat dialokasikan secara maksimal. Dan yang kelima, membuat kegiatan lebih efektif karena adanya transparansi dana. Ketika penggunaan dana ini dilaporkan secara transparan, artinya detail dan jelas, maka kegiatan juga akan berjalan secara efektif. Kemudian yang terakhir, membentuk lingkungan kerja yang sehat karena didukung oleh proses keuangan yang baik dan terencana. Ketika pengelolaan keuangan ini baik, tidak ada penyelewengan di situ, perencanaan juga akan baik, manajemen perusahaan fokus pada tujuan perusahaan atau tujuan lembaga, maka lingkungan kerja itu juga akan sehat. Beda jika manajemen perusahaan atau instansi itu, pimpinan organisasi atau pihak-pihak manajemen itu tidak bisa melakukan perencanaan dengan baik, atau dia justru melakukan penyelewengan anggaran atau lain-lain, maka lingkungan kerja atau lingkungan instansi atau perusahaan tersebut juga tidak akan sehat, akan banyak masalah-masalah yang muncul. Kemudian selanjutnya, setelah kita tahu fungsi anggaran, kita akan mempelajari ciri-ciri pengelolaan keuangan. Apa saja ciri-ciri pengelolaan keuangan itu? Yang pertama,
Kebijakan keuangan dibuat oleh semua pihak yang terkait pada suatu instansi atau perusahaan. Yang kedua, kebijakan mengelola keuangan tersebut dapat diterima oleh semua pihak dengan tujuan untuk meningkatkan atau memajukan instansi perusahaan. Yang ketiga, kebijakan pengelolaan keuangan tidak merugikan perusahaan atau instansi. Dan yang keempat, kebijakan tersebut harus transparan dan benar-benar untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam suatu instansi atau perusahaan. Dan yang kelima, kebijakan pengelolaan keuangan instansi atau perusahaan besar berbeda dengan pengelolaan keuangan di perusahaan kecil. Maksudnya berbeda seperti apa? Bagaimana pengelolaan keuangan pada perusahaan besar dan juga perusahaan kecil? Nah, bentuk pengelolaan keuangan perusahaan besar dan juga perusahaan kecil itu berbeda. Nih, mulai dari perencanaan. Kalau perusahaan besar merencanakan keuangan itu dalam jangka pendek dan juga dalam jangka panjang. Jadi tidak hanya jangka pendek saja, tapi juga jangka panjang. Tidak hanya kebutuhan sekarang dan besok yang direncanakan, tapi juga 3 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan, atau 6 tahun ke depan. Kemudian perbedaannya kalau perusahaan kecil, perencanaannya itu hanya jangka pendek saja. Jangka pendek mungkin hanya dalam 1 tahun ke depan, atau mungkin beberapa bulan ke depan saja. Kemudian setelah perencanaan mulai penganggarannya. Penganggaran perusahaan besar dan juga perusahaan kecil itu juga berbeda. Kalau perusahaan besar, penganggarannya itu ada anggaran operasional, modal, kas, itu sudah jelas dan terstruktur dengan baik. Selain itu, anggaran dana yang tersedia juga dalam jumlah yang besar. Sementara penganggaran di perusahaan kecil itu anggaran operasional, modal, kas itu belum jelas dan belum terstruktur dengan baik. Sementara itu, anggaran dana dalam jumlah yang kecil. Begitu. Kemudian terkait dengan pendanaan. Pendanaan di perusahaan besar itu investasinya berupa saham, penanaman modal, dan juga peminjaman modal dalam skala yang besar. Investasinya itu berupa penanaman modal, dan ketika ada peminjamannya itu juga dalam jumlah yang besar. Sementara untuk perusahaan kecil, investasi dan penanaman modal itu cenderung jarang dilakukan. Dan juga ketika perusahaan itu melakukan peminjamannya dalam jumlah yang kecil. Dan bentuk pengelolaan keuangan di bidang kontrol dana atau pengontrolan dana, perusahaan besar itu dana dikontrol atau diatur oleh manajer keuangan. Sementara perusahaan kecil, dana diatur oleh pemilik perusahaan itu sendiri, ya. Kemudian untuk audit perusahaan besar itu dana atau proses pengelolaan keuangan diaudit oleh internal dan juga eksternal perusahaan. Sementara untuk perusahaan kecil, audit dilakukan oleh audit internal dari pemilik saja. Kemudian pengelolaan pajak bagi perusahaan besar itu tentu ada anggaran pajak berskala besar yang dilakukan oleh manajer keuangan. Sementara pengelolaan pajak di perusahaan kecil itu ada anggaran pajak yang skalanya kecil. Dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh pemilik perusahaan itu sendiri. Nah, demikianlah materi yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian. Semoga materi ini bermanfaat, dan jika ada komentar, kritik, atau saran bisa disampaikan ke saya akan berterima kasih sekali. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.